Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu menjelaskan tentang energi serta perubahannya. Di sini energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau bisa juga diartikan sebagai sumber daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, di sini itu ada sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tersedia, yang dapat dikelola dan dapat diperbanyak jumlahnya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu jadi bisa didaur ulang gitu. Nah, contohnya itu seperti air, angin, sinar matahari. Nah, yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Jadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu dia tidak bisa didaur ulang dan tidak bisa jumlahnya ya udah jumlahnya segitu-gitu aja. Contohnya itu batu, minyak bumi, gas bumi, dan nuklir. Di sini ada air. Keberadaan air sangatlah penting buat kehidupan manusia. Tanpa adanya air, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Air bisa didapatkan dari sungai, danau, sumur, sumber air, dan lain-lainnya. Maka sebab dari itu, air itu dapat diperbarui. Dan selanjutnya itu ada angin. Angin adalah pergerakan udara yang disebabkan oleh pemanasan bumi yang tidak merata oleh matahari. Artinya, selama matahari masih menyinari bumi, angin itu akan terus-menerus diproduksi, sehingga angin merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang terakhir itu ada sinar matahari. Matahari memiliki energi yang bisa digunakan berkali-kali dengan batas tak terhingga. Jadi matahari itu tuh selalu ada gitu. Sinar matahari juga memiliki banyak manfaatnya bagi kita sebagai makhluk hidup. Sinar matahari seperti sumber daya penerangan alam semesta hingga sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Di sini ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu batu. Tadi kan udah saya jelaskan. Batu adalah karena dalam proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu yang sangat lama dan berjuta-juta tahun dalam pembentukannya, sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui itu membutuhkan waktu yang singkat. Jadi batu itu tidak terdapat di sumber daya alam yang dapat diperbarui, soalnya dia memakan waktu yang sangat lama. Selanjutnya itu ada gas bumi. Gas bumi itu dikarenakan sumber daya alam tersebut tidak bisa berkembang atau tumbuh kembali atau membutuhkan waktu yang sangat lama, sama kayak batu tadi. Jadi dia tuh membutuhkan waktu berjuta-jutaan tahun untuk menghasilkan kembali. Beda kalau air kan dia ininya cepat ya, prosesnya cepat. Selain itu, sumber daya alam tersebut juga terbatas disediakan oleh alam. Selanjutnya itu ada nuklir. Karena sifat nuklir itu terbatas, membuat nuklir termaksud kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena jadi prosesnya tuh sangat lama gitu. Selanjutnya bentuk-bentuk energi. Di sini saya nyebutin energi cuman baru beberapa. Yang pertama itu energi panas. Energi panas atau bisa disebut dengan kalor adalah energi yang dihasilkan oleh adanya perbedaan suhu. Energi panas merupakan salah satu energi yang penting bagi kehidupan kita.
Terus yang kedua itu ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki suatu benda yang berpindah. Setiap benda yang dimiliki kecepatan disebut sebagai benda yang memiliki energi gerak. Terus di sini ada energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang merambat dengan udara. Segala benda yang bergetar pasti menghasilkan bunyi. Selanjutnya itu di sini ada contohnya. Contohnya itu energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya itu kincir air. Nah, kincir air kan itu digerakin. Nanti dia akan menjadi itu diproses gitu. Biasanya kincir air kan di air ya. Itu biasanya ada kayak apa sih namanya? Kayak ada alatnya gitu. Nanti itu akan menghasilkan energi listrik. Yang kedua itu ada energi panas menjadi energi listrik. Contohnya itu panel surya. Jadi panasnya matahari itu tuh bisa jadi nanti panel surya. Selanjutnya sinar matahari menjadi energi panas. Contohnya tadi kan panel surya. Sekarang contohnya kan kita sering banget tuh menjemur pakaian. Nah itu kan pakaian kita kering tuh gara-gara ada sinar matahari, terus ada juga angin. Tapi di sini saya sebutinnya sinar matahari menjadi energi panas. Contohnya itu menjemur pakaian. Bisa juga nelayan itu menjemur ikan. Biasanya kan di pinggir-pinggir laut mereka pada jemur ikan. Terus energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya itu televisi, terus laptop, radio, handphone yang sering kita gunakan itu kan dicas dulu tuh sebelumnya. Nanti setelah dicas dia kan akan menghasilkan bunyi dari handphonenya. Terus bel rumah juga kan ada tuh yang pakai listrik, pasti ntar kalau dipencet bunyi. Terus mesin cuci itu bunyi bisa, terus gerak juga bisa. Selanjutnya energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu mesin cuci. Tadi kan mesin cuci juga bisa dari energi listrik menjadi energi bunyi. Sekarang bisa juga bergerak. Soalnya kan mesin cuci itu bergerak, jadinya dia bisa bergerak. Terus ada lagi kipas angin. Kipas angin kalau dicolokin dia akan bergerak tuh, akan menghasilkan angin. Terus mixer yang buat bikin kue itu kan kalau dicolokin nanti dia akan berputar. Terus bor listrik kan kalau dicolokin juga nanti kalau misalnya digituin ke besi ntar dia akan bergerak. Terus mesin jahit kalau dicolokin pasti digerakin juga, dia akan bergerak. Terus sekarang gerak bikin kue itu kan kalau dicolokin nanti dia akan berputar. Terus bor listrik kan kalau dicolokin juga nanti kalau misalnya digituin ke besi ntar dia akan bergerak. Terus mesin jahit kalau dicolokin pasti digerakin juga, dia akan bergerak. Terus sekarang gerak menjadi energi bunyi, yaitu misalnya kita lagi bermain lato-lato tuh, itu kan kita bergerak tuh, gerakin tangan, ntar dia jadi akan menjadi energi bunyi, soalnya mengeluarkan bunyi. Terus drum juga bisa tuh, soalnya kan mainnya sambil digerakin. Terus bisa juga gitar kan maininnya sambil digerakin juga. Terus orang bertepuk tangan juga bisa, soalnya orang bertepuk tangan kan dia tepuk tangan itu gerak, terus nanti jadi bunyi. Terus lonceng juga pakai tangan, jadi maksudnya gerak menjadi bunyi, energi bunyi. Selanjutnya itu energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu setrikaan. Kalau kita nyetrika baju kan setrikaannya panas, jadi energi listrik menjadi energi panas. Terus rice cooker yang sering buat masak nasi,
dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Terus ada solder itu tuh semacam kayak bor gitu sih, pokoknya dia juga dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Terus oven listrik, kan sekarang banyak tuh yang pakai oven listrik, itu juga energi listrik menjadi energi panas. Terus lampu juga kalau kelamaan kan dia bakal panas tuh. Terus teko listrik yang sering digunakan tuh buat air panas, itu juga dari energi listrik menjadi energi panas, soalnya kan airnya nanti akan berubah menjadi air panas. Terus catokan rambut kan ini juga ya, kalau didiemin kan nanti kan rambutnya bakal lurus, itu kan ada panasnya. Terus ini juga mesin buat roti, itu juga nanti kan rotinya dipanggang jadinya panas, jadi energi panas menjadi energi listrik menjadi energi panas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.